setan, iblis, dan jin itu semuanya berbeda guys. Kalian jangan keliru nih guys. Kasian soalnya si jin kalau kalian keliru. Sini gue kasih tahu, tonton aja videonya sampai habis. Selamat datang di Gina Nunggu Buka. Hidung buka. Oke guys, jadi ketiga ini tuh sama-sama makhluk goib ciptaan Allah. Sama-sama nggak bisa dilihat pakai mata telanjang, dan kita para muslimin itu wajib percaya atas adanya makhluk gaib kayak begini ya. Tapi bukan takut sama mereka ya guys. Nggak, takutnya cuma sama Allah, ingat. Nah, tapi masing-masing dari mereka ini tuh punya perbedaan guys. Kita mulai dari jin dulu ya. Seperti yang kita tahu kan ada 3 makhluk Allah yang terbuatnya dari bahan yang berbeda ya guys. Yang pertama itu ada jin yang terbuat dari api, terus habis itu ada manusia terbuat dari tanah, dan malaikat itu ada terbuat dari cahaya. Nah, ketiga dari makhluk Allah ini itu semuanya itu sama guys. Jumlahnya itu banyak banget. Nah, mirip-mirip nih ya guys. Jin sama manusia tuh mirip-mirip nih. Kenapa? Karena jin itu juga punya kehidupannya sendiri guys. Mereka bisa menikah, mereka bisa berkeluarga, mereka bisa ada laki-laki dan perempuan, mereka juga bisa bermasyarakat, dan mereka punya sikap yang baik dan juga ada yang buruk. Dan jangan lupa mereka juga ada yang beriman dan juga ada yang tidak beriman. Terus juga nih katanya mereka itu juga sama-sama makan loh guys, sama kayak kita, tapi makanan mereka itu tulang belulang. Arti dari kata jin ini tuh berasal dari kata janan yang artinya tuh tersembunyi guys. Makanya nggak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Nah, jin ini juga termasuk makhluk yang cukup spesial ya guys, karena Allah menyebutkan kata jin itu di 17 surah, dan bahkan dia tuh punya surah sendiri guys yang namanya itu Al-Jin. Nah, terus apa sih bedanya jin sama iblis? Kata iblis itu berasal dari ablasa yang artinya itu terputus guys. Karena iblis ini adalah salah satu dari kaum jin yang waktu itu tuh membangkang waktu Allah nyuruh mereka semua untuk sujud ke Nabi Adam. Maka dari itu, iblis ini terputus dari rahmatnya Allah karena sudah berlaku sombong dan jadi makhluk yang kerjanya tuh nyesatin manusia sampai hari kiamat nanti guys. Jadi kita bisa simpulin ya, iblis itu udah pasti jin karena dia ini berasal dari salah satu kaum jin. Abis itu, jin itu belum tentu iblis karena jin itu ada yang baik dan ada yang taat sama Allah. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut soal jin ini, lu harus tahu dulu nih, setan itu apa sih? Kata setan sendiri itu datang dari kata syaitana, yang artinya itu merenggang dan menjauh gitu guys. Nah, ini beda guys, setan itu beda sama iblis dan jin. Karena sebenarnya setan itu tuh bukan makhluk, tapi melainkan sifat. Sifat perilaku jahat yang menentang peraturan Allah dan mengakibatkan kemurkaannya Allah guys, itu dinamainnya setan. Nah, plot twistnya di sini lagi nih guys. Yang punya sifat setan itu tuh ya bukan cuma jin ataupun iblis, tapi juga manusia. Makanya kita suka bertanya-tanya kan, kenapa sih kan bulan puasa semua setan dikurung, semua iblis, jin, semuanya yang jahat-jahat kan dikurung dan dirantai. Kenapa masih ada orang yang berbuat jahat? Ya karena emang yang setan itu bukan cuma iblis, bukan jin atau iblis, tapi juga manusia. Jadi kalau ada manusia yang sifatnya itu udah mirip ya kayak setan itu ya, jahat banget, itu artinya manusia yang punya sifat kesetanan. Apalagi orang-orang yang mengajak orang lain untuk tidak mematuhi peraturan Allah, itu ya namanya bisa dipanggil setan. Makanya kalau kalian notice di surat An-Nas itu kan kita berdoa untuk dilindungi dari bisikan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ayo guys, kita jangan sampai ya bisa dipanggil yang namanya setan. Nah oke, gue pengen kasih tahu kalian beberapa fakta tentang si iblis ini. Jadi ketika iblis ini didepak sama Allah turun ke dari surga, itu dia tuh cuma sendiri. Tapi karena si iblis itu sama seperti jin dan manusia ya, dia itu bisa beranak. Ada yang menafsirkan kalau jin itu pas turun ke bumi itu kawin dengan ular tuh ya guys. Makanya ada kedekatan khusus tuh antara iblis dan juga ular. Dan juga ada yang menafsirkan kalau dia itu kawin sama dirinya sendiri. Tapi intinya kedua tafsiran ini itu ngomong kalau jin itu menghasilkan 4 telur yang ditaruh di seluruh penjuru bumi. Dan telurnya itu menetas dan jadilah itu anak-anak iblis lainnya. Yang merupakan jin juga, tapi dia jahat banget gitu guys. Yang kerjanya itu ya ngebisik-bisikin kita gitu, perilaku jahat. Dan mereka itu terus berkembang biak guys katanya. Ada yang percaya juga kalau iblis itu punya 70.000
anak. Dan juga setiap anaknya itu punya anak buah lagi yang jumlahnya tuh 70.000 guys. Jadi sebanyak itu si iblis itu bisa mempengaruhi manusia seluruh dunia. Tapi lu tahu yang bikin nyesek lagi nih ya guys, nanti di akhirat tuh ya, ketika diadili, iblis itu cuma bisa bilang, ya saya mah cuma ngehasut, cuma bisik-bisikin doang. Tapi kan mereka semua yang melakukannya, mereka yang dengerin kita. Kita sendiri kagak melakukan hal-hal yang kayak begitu kok. Manusia itu semua yang melakukannya. Padahal mereka juga udah tahu kalau Allah itu nyuruh mereka semua untuk berperilaku baik dan tidak mengikuti bisikan saya. Tapi ya mereka sendiri yang lakuin. Nah loh, imposter. Ya, jadi di akhirat nanti bakal ada tuh momen-momen kayak gitu dimana ya iblis juga nyalahin kita gitu ya guys. Jadi yang tertipu selama ini tuh ya manusia sendiri gitu guys. Ya Allah, semoga kita jangan jadi salah satu manusia yang tertipu oleh tipu daya dan bisikan-bisikan setan dan iblis ini ya guys. Nauzubillah min zalik. Oke guys, next kita bahas apa lagi? Komen ya.